Selamat pagi Mener. Perkenalkan nama saya Gata Ivorisita Marito. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perizinan. Apa itu hukum perizinan? Hukum perizinan di Indonesia adalah aturan hukum yang mengatur tentang pemberian izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk berbagai kegiatan atau usaha yang dilarang tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perizinan ini merupakan bukti legalitas yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu tindakan yang sebelumnya dilarang. Kemudian kita masuk ke dasar hukum perizinan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan lingkungan hidup dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Kemudian, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar lingkungan. Kemudian, kita masuk ke pengertian tata ruang kota. Tata ruang kota adalah proses perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan di wilayah perkotaan dengan tujuan menciptakan ruang kota yang tertata, efisien, fungsional, berkelanjutan, dan layak huni. Tata ruang mengatur zonasi atau peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan, serta struktur dan pola ruang. Kemudian kita masuk ke perizinan bangunan. Perizinan bangunan merupakan izin resmi yang harus diperoleh seseorang atau badan hukum sebelum mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. Di Indonesia, sistem ini disebut dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung, menggantikan IMB. Kemudian, apa hubungan tata ruang kota dengan perizinan bangunan? Yang pertama ada kesesuaian zonasi. Sebelum izin diterbitkan, lokasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang. Yang kedua, kesesuaian fungsi. Fungsi bangunan atau hunian komersial industri harus sesuai dengan zona tempat bangunan itu direncanakan. Yang ketiga, ada pengendalian pertumbuhan kota. Perizinan menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan menghindari kawasan kumuh atau bencana. Yang terakhir, evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Proses perizinan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian, kita masuk ke hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah, dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan potensi, kondisi sosial budaya, dan aspek lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RT/RW menetapkan zonasi dan fungsi ruang yang harus dipatuhi dalam pengembangan wilayah. Yang kedua ada perizinan pemanfaatan ruang, merupakan instrumen pengendalian yang digunakan atau penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. Perizinan ini meliputkan izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Kemudian yang ketiga, ada fungsi perizinan dalam penataan ruang sebagai alat pengawasan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik, dampak negatif atau pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan zonasi dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang menjadi syarat utama dalam pemberian izin. Misalnya, dalam sistem online single submission, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang menjadi dasar penerbitan nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha lainnya untuk mencegah pelanggaran tata ruang. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum perizinan. Terima kasih.